Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Oleh Firdaus dari kelompok 3 dengan NIM 14622000106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spesifikasi, kebutuhan perangkat lunak, dan dokumentasi proyek perangkat lunak dengan judul Optimalisasi Manajemen Aset di Pondok Pesantren Islam. Untuk kelompok 3 sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu Taufik Oleh Firdaus dengan NIM 14622000106, Rizky Romadhoni Wicaksono dengan NIM 14622000138, Muhammad Reza Saputra dengan NIM 14622000141, kemudian Muhammad Abdar Fakhri dengan NIM 14622000115 dari kelas D dengan pembimbing Bapak Agus Hirmanto. Untuk penanggung jawab terdiri dari 4 orang, yaitu Taufik Oleh Firdaus dengan NIM 14622000106, posisi Project Manager. Untuk tanggung jawab utama yaitu memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan proyek, memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran, serta bertanggung jawab atas komunikasi dengan stakeholder. Kemudian Rizky Romadhoni Wicaksono dengan NIM 14622000138, posisi sistem analis, dengan tanggung jawab utama yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem, membuat spesifikasi teknis, dan memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian Muhammad Reza Saputra dengan NIM 14622000141 dengan posisi software developer, dengan tanggung jawab utama yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan modul ERP sesuai dengan spesifikasi teknis, melakukan pengujian dan menangani debugging serta troubleshooting. Kemudian Muhammad Abrar Fakhri dengan NIM 14622000115 dengan posisi QA spesialis, dengan posisi utama dengan tanggung jawab utama yaitu menyusun dan melaksanakan rencana pengujian, melakukan verifikasi dan validasi terhadap modul yang dikembangkan, serta memastikan kualitas dan performa sistem. Dan bab 1, latar belakang. Dalam mengembangkan modul manajemen aset, penting untuk mengakui peran sentral aset dalam mendukung visi dan misi pondok pesantren, sebagaimana manusia merawat dan mengelola aset-asetnya. Begitu pula pondok pesantren yang menjalankan peran serupa dalam mengurus dan mengoptimalkan fasilitas fisik dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian tujuan penulisan. Proyek manajemen aset pondok pesantren Islam atau disingkat dengan PPI bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan modul ERP yang efektif dalam mengelola berbagai aset seperti asrama, masjid, gedung madrasah, laboratorium, aula, lapangan olahraga, koperasi, kantin, klinik, kamar mandi, toilet, lampu penerangan, dan fasilitas air PDAM. Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan efisiensi pencatatan, pelacakan, dan pemeliharaan aset melalui sistem informasi terpusat dan memudahkan akses dan pengelolaan data secara real time. Dan perumusan masalah. Pertama, permasalahan perawatan aset. Perawatan fasilitas di pondok pesantren krusial untuk menjaga kelancaran kegiatan pendidikan dan keagamaan. Tanpa strategi yang efektif, risiko penurunan kondisi dan kualitas asrama, masjid, dan gedung madrasah meningkat, mengganggu layanan pendidikan dan ibadah. Hal ini juga berpotensi merusak citra pondok pesantren di mata santri, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi perawatan terencana dan alokasi dana yang memadai untuk menjaga kualitas fasilitas dan memenuhi ekspektasi semua pihak terlibat. Dan batasan masalah. 1. Pendidikan formal dan non-formal. Menyelenggarakan unit pendidikan formal mulai dari tingkat RA hingga MA, serta pendidikan non-formal berupa madrasah diniyah. Poin ini mencakup uraian tentang kurikulum, struktur organisasi, dan kegiatan pendidikan yang dilakukan. Kedua, afiliasi dengan instansi pemerintah. Pondok pesantren terafiliasi dengan Kementerian Agama Kabupaten untuk pendidikan formal dengan kantor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah menengah kejuruan. Ini mencakup keterkaitan administratif dan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan. Ketiga, pelayanan kesehatan. Memiliki klinik Syifa Al-Mubarak sebagai upaya pengabdian dan pelayanan kesehatan kepada santri dan masyarakat. Ini mencakup uraian tentang fasilitas, layanan yang disediakan, dan keterkaitannya dengan pelayanan masyarakat. Kemudian yang keempat, daftar aset. Menyebutkan daftar aset yang dimiliki oleh pondok pesantren, termasuk asrama, masjid, gedung madrasah, dan fasilitas lainnya. Poin ini mencakup inventarisasi fisik aset dan infrastruktur yang dimiliki. Kemudian bab 2 tentang perangkat lunak. Perangkat lunak manajemen aset untuk pondok pesantren Islam PPI dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset. Fitur utamanya mencakup pendaftaran dan pelacakan aset seperti asrama, masjid, gedung madrasah, laboratorium, aula, dan fasilitas lainnya dengan ID unit dan deskripsi detail. Pengelolaan ruang dan fasilitas mengatur jadwal pemakaian aula, laboratorium, dan lapangan olahraga untuk mencegah bentrok. Dan fungsi-fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak manajemen aset untuk pondok pesantren Islam PPI memiliki beberapa fungsi utama: pendaftaran dan pelacakan aset, mencatat dan melacak kondisi aset dengan ID unik, manajemen pemeliharaan, mengatur jadwal dan riwayat pemeliharaan, serta mengirim pengingat otomatis, inventarisasi, mengelola data inventaris barang dan memantau stok secara real time,
Kemudian karakteristik pengguna. Pengguna perangkat lunak manajemen aset untuk Pondok Pesantren Islam PPI memiliki karakteristik yang beragam. Ini termasuk administrator pondok pesantren yang mengelola aset secara keseluruhan, staf administrasi yang melakukan tugas sehari-hari terkait pengelolaan aset, petugas pemeliharaan yang bertanggung jawab atas perawatan aset, petugas inventarisasi yang memantau stok barang, pengguna fasilitas seperti santri dan masyarakat, serta pihak terkait eksternal seperti pihak yang terlibat dalam pengadaan barang baru, pihak keuangan, dan auditor. Setiap pengguna memiliki akses sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dan penggunaan aset. Kemudian lingkungan operasi. Lingkungan operasi perangkat Lingkungan operasional perangkat lunak manajemen aset untuk Pondok Pesantren Islam mencakup kantor administrasi pondok pesantren, ruang pemeliharaan, ruang inventarisasi, dan fasilitas yang dikelola oleh pondok pesantren seperti aula pertemuan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Pengguna menggunakan perangkat lunak ini dari berbagai lokasi di pondok pesantren, termasuk staf administrasi yang bekerja di kantor, petugas pemeliharaan yang bergerak di sekitar fasilitas, dan pengguna fasilitas yang melakukan reservasi atau pendaftaran secara online. Koneksi internet yang stabil diperlukan untuk mengakses perangkat lunak dari berbagai perangkat komputer seperti tablet, komputer, atau ponsel. Kemudian batasan perangkat lunak. Batasan pengguna perangkat lunak manajemen aset untuk pondok pesantren Islam mencakup administrator pondok pesantren, staf administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset sehari-hari, petugas pemeliharaan yang melakukan perawatan rutin, petugas inventarisasi yang memantau stok barang, pengguna fasilitas seperti santri dan masyarakat yang menggunakan fasilitas pondok pesantren, serta pihak terkait eksternal seperti pihak yang terlibat dalam pengadaan barang baru, pihak keuangan, dan auditor. Setiap pengguna memiliki akses sesuai dengan perannya dalam pengelolaan dan penggunaan aset. Bab 3 kebutuhan perangkat lunak. 3.1 kebutuhan fungsional. FRPS untuk kebutuhan non-fungsional perangkat lunak. Fungsi 1. Manajemen aset, pencatatan dan pelaksanaan pelacakan aset secara rinci, pengelolaan siklus hidup aset dari pengadaan hingga penghapusan, fitur inventarisasi otomatis dengan pembaruan status aset secara real time. 2. Keamanan data, enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif, backup otomatis dan pemulihan data. 3. Integrasi sistem, kemampuan untuk terintegrasi dengan sistem keuangan, sistem akademik, dan sistem informasi lainnya. 4. Akses multipengguna, dukungan untuk akses multipengguna dengan hak akses yang dapat dikustomisasi. Ukuran 1. Kompatibilitas sistem operasi kompatibel dengan Windows, macOS, dan Linux. 2. Spesifikasi perangkat keras, prosesor minimal Intel i5 atau setara, RAM minimal 8 GB, ruang penyimpanan minimal 1 TB. 3. Koneksi internet stabil dan cepat. Performa 1. Efisiensi operasional, respon cepat dalam pencatatan dan pembaruan data aset, waktu pemrosesan data maksimal 2 detik per transaksi. 2. Keandalan, waktu aktif uptime 99,9%, latensi jaringan yang rendah untuk akses cepat dari berbagai lokasi. Pemakaian, antarmuka pengguna, antarmuka yang intuitif dan user friendly, dukungan multibahasa termasuk bahasa Indonesia dan Arab. 2. Aksesibilitas, akses dari perangkat desktop dan mobile, dukungan untuk pengguna dengan disabilitas. Reliability 1. Keamanan, enkripsi end-to-end untuk semua data yang disimpan dan dikirimkan, prosedur backup otomatis harian. 2. Pemeliharaan, pembaruan perangkat lunak rutin untuk perbaikan bug dan peningkatan fitur, dukungan teknis 24/7. Support 1. Dukungan pengguna, dokumentasi lengkap dan tutorial penggunaan, layanan pelanggan melalui chat, email, dan telepon. 2. Pelatihan, program pelatihan untuk staf dan pengguna baru, sesi pelatihan dan berkala untuk pembaruan fitur baru. Dengan mengikuti spesifikasi dari FRPS ini, perangkat lunak manajemen aset pondok pesantren Islam akan diharapkan dapat berfungsi dengan efisien dan dapat mencakup kebutuhan pengelolaan aset secara menyeluruh. Kebutuhan perangkat lunak untuk manajemen aset pondok pesantren Islam mencakup spesifikasi teknis dan fungsional yang memastikan perangkat lunak tersebut dapat beroperasi dengan efisien dan memenuhi tujuan pengelolaan aset secara efektif. Berikut adalah rinciannya. 1. Kompatibilitas sistem operasi. 2. Kebutuhan perangkat keras. 3. Koneksi internet. 4. Keamanan data. 5. Integrasi sistem. 6. Akses multi pengguna. Dengan memenuhi kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan fungsional ini, pondok pesantren Islam dapat mengelola asetnya dengan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah tabel yang menunjukkan aktor dan prioritas kebutuhan fungsionalitasnya. Yang pertama ini KF1, pendaftaran dan pelacakan aset administrator, itu aktornya staf, prioritasnya tinggi. Kemudian manajemen pemeliharaan administrator ini aktornya staf, prioritasnya tinggi. Kemudian inventarisasi aset, aktornya petugas inventarisasi, prioritasnya sedang. Pengelolaan ruang dan fasilitas, aktornya staf, prioritasnya sedang. Laporan dan analitik, aktornya manajemen, prioritasnya tinggi. Integrasi sistem, administrator atau IT, prioritasnya tinggi. Akses multi pengguna, itu aktornya administrator atau staf, prioritasnya tinggi. Keamanan data, administrator atau IT, itu prioritasnya tinggi. Penghapusan aset, itu administrator saja, prioritasnya rendah. Dan yang terakhir notifikasi dan pengingat, itu ada staf dan petugas pemeliharaan, itu prioritasnya sedang. Kemudian 3.2 kebutuhan non fungsional. Berikut adalah tabel ya, tabel yang dimana persyaratan untuk persyaratan non fungsional.
Yang pertama ada NF1 ini ya. Sistem harus dapat menangani 99,9% uptime agar data aset selalu dapat diakses. Prioritasnya tinggi. Backup data aset harus dilakukan secara otomatis setiap hari, prioritasnya sedang. Kemudian untuk kebutuhan ketersediaan atau availability, itu sistem harus tersedia 24/7 tanpa downtime ya. Yang tidak terencana itu prioritas sangat tinggi. Kemudian sistem harus memiliki kemampuan failover untuk memastikan ketersediaan. Itu prioritasnya sedang. Kemudian untuk kebutuhan keamanan, data aset harus dilindungi dengan enkripsi dan akses harus diautentifikasi. Itu prioritasnya tinggi. Hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan mengubah data aset, itu prioritasnya sedang. Di sini saya melanjutkan menjelaskan di model analisis bab 4. Model analisis mencakup yang pertama ada Gantt chart, sistem manajemen aset. Gantt chart merupakan jenis diagram yang digunakan untuk melacak dan mengelola proyek atau proses. Dalam konteks sistem manajemen aset, Gantt chart dapat digunakan untuk melacak dan mengelola aset organisasi dan mudah struktur. Selanjutnya yang kedua ada class diagram. Sistem manajemen aset ini memungkinkan organisasi untuk melacak dan mengelola aset mereka dengan mudah. Pengguna dengan akses yang sesuai dapat menambahkan, memperbarui, dan melihat data aset. Sistem ini juga memiliki kontrol akses yang kuat, pemantauan koneksi, dan integrasi sistem untuk keamanan dan kemudahan pengguna. Pengguna yang berbeda memiliki tingkat akses data yang bervariasi berdasarkan peran mereka. Sistem ini membantu organisasi meningkatkan visibilitas aset, kontrol, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, masih di kelas diagram, sistem ini membantu organisasi melacak dan mengelola aset mereka. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan melihat data aset. Sistem memiliki kontrol akses, memantau koneksi, dan integrasi sistem untuk keamanan dan kemudahan pengguna. Pengguna memiliki tingkat akses data yang berbeda. Sistem ini meningkatkan visibilitas aset, kontrol, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Dan ketiga ada use case diagram. Sistem ini membantu organisasi melacak dan mengelola aset mereka dengan mudah dan terstruktur. Pengguna dengan akses yang sesuai dapat menambahkan, memperbarui, dan melihat data aset. Sistem ini memiliki kontrol akses yang kuat, pemantauan koneksi, dan integrasi sistem untuk keamanan dan kemudahan penggunaan. Pengguna yang berbeda memiliki tingkat akses data yang bervariasi berdasarkan peran mereka. Sistem ini membantu organisasi meningkatkan visibilitas, aset, kontrol, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada information flow diagram. Sistem ini dirancang untuk membantu organisasi melacak dan mengelola aset mereka dengan mudah dan terstruktur. Pengguna yang memiliki akses yang sesuai dapat menambahkan, memperbarui, dan melihat data aset dengan efisien. Sistem ini dilengkapi dengan kontrol akses yang kuat, pemantauan koneksi, dan integrasi sistem untuk memastikan keamanan serta kemudahan penggunaan. Secara keseluruhan, sistem ini mendukung organisasi dalam meningkatkan visibilitas aset, kontrol, efisiensi operasional, dan kemampuan pengambilan keputusan, memastikan bahwa semua proses terkait aset berjalan dengan lancar dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu proses pada proses perancangan dan pengembangan perangkat lunak. Produk berikut pertama ada mendaftarkan aset baru, melihat daftar aset, mengupdate informasi aset, mencari aset, menghapus aset, fitur backup, melihat riwayat perubahan aset, notifikasi, mengelola hak akses pengguna, menguji sistem secara berkala, mendapatkan laporan berkala, akses sistem 24/7, pencadangan data harian, dokumentasi lengkap dengan penggunaan sistem antarmuka yang intuitif, akses sistem melalui perangkat mobile. Ya. Kemudian sprint review. Ada sprint review ke-1 yang berdurasi 1 minggu yang menganalisis kebutuhan selesai dengan detail yang memadai, perlu tambahan fitur pembayaran aset, kemudian ada database yang dirancang dengan struktur baik dan mencakup entitas data aset, kemudian ada model input data aset yang telah dikembangkan dan berfungsi dengan baik, perlu penambahan validasi input data yang lebih ketat. Kemudian yang keempat ada modul pelacakan aset yang bekerja secara real time dan memadai, pengguna menyarankan menambahkan fitur-fitur filter dan pencarian lebih fleksibel. Terus ada yang kelima ada integrasi dengan sistem existing berhasil tanpa masalah besar, perlu perbaikan untuk kompilasi modul lama. Kemudian yang keenam ada modul manajemen aset yang aset diuji dan bekerja dengan baik, beberapa bug minor ditemukan dan perlu diperbaiki. Kemudian semua bug minor yang ditemukan selama pengujian telah diperbaiki, dibagi lebih lanjut, direkomendasikan untuk memastikan stabilitas. Kemudian yang ke-8 ada dokumentasi teknis yang disiapkan dengan baik dan mencakup semua aspek teknis yang disarankan untuk memperbarui dokumentasi secara berkala. Kemudian ada sebagai besar tugas selesai sesuai rencana, tim mencapai sebagian besar tujuan sprint, perlu sedikit perbaikan dalam komunikasi dan koordinat antar tim.
untuk sprint review-nya. Kemudian di bab 6 ada work breakdown structure. Penjelasan dari implementasi sistem operasi, persyaratan Windows, ada di sini ada persyaratan Windows merinci persyaratan perangkat lunak agar kompatibel dengan sistem operasi Windows. Persyaratan Mac OS merinci persyaratan perangkat lunak agar kompatibel dan dengan sistem operasi Mac OS. Kemudian persyaratan Linux merinci persyaratan perangkat lunak agar kompatibel dengan sistem operasi Linux. Kemudian kebutuhan perangkat lunak, spesifikasi prosesor menentukan spesifikasi minimum untuk prosesor yang dibutuhkan. Spek RAM menentukan spesifikasi minimum untuk RAM yang dibutuhkan. Kemudian ada spesifikasi penyimpanan menentukan spesifikasi minimum untuk ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Koneksi internet, persyaratan koneksi stabil menentukan persyaratan untuk koneksi internet yang stabil. Kemudian koneksi dari berbagai lokasi melakukan internet dapat diakses dari berbagai lokasi di pondok pesantren. Kemudian ada keamanan data, enkripsi data yang memastikan data sensitif dienkripsi untuk melindungi privacy. Kemudian ada backup data yang bertujuan untuk mengatur prosedur backup otomatis untuk menjaga integritas data. Integrasi sistem, integrasi dengan sistem keuangan, mengintegrasi perangkat lunak dengan sistem keuangan yang digunakan di pondok pesantren. Kemudian yang kedua ada integrasi dengan sistem akademik yang mengintegrasi perangkat lunak dengan sistem akademik yang ada. Kemudian ada sistem informasi lainnya yang mengintegrasi perangkat lunak dengan sistem informasi lain yang digunakan di pondok pesantren. Kemudian yang keenam ada akses multifungsi. Yang pertama ada pengaturan hak akses yang menyediakan dukungan untuk pengaturan hak akses dapat disesuaikan dengan penggunaan berbeda. Kemudian yang B ada manajemen pengguna, mengelola pengguna dan peran maka dalam menggunakan perangkat lunak. Kemudian yang ketujuh ada antarmuka pengguna, desain antarmuka, merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan user friendly. Kemudian ada implementasi antarmuka intuitif yang mengimplementasikan desain antarmuka yang telah dirancang. Kemudian ada pengujian antarmuka pengguna untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan. Yang ke-8 ada aksesibilitas, itu dukungan untuk perangkat desktop. Kemudian ada dukungan untuk perangkat mobile, aksesibilitas untuk pengguna dengan disabilitas yang memastikan perangkat lunak dapat diakses dengan baik oleh pengguna memiliki disabilitas. Pembaruan perangkat lunak, terus ada kita juga akan mengeluarkan dukungan teknis 24/7 yang dapat memberikan dukungan teknis yang tersedia sepanjang waktu. Terus dukungan pengguna, menyediakan dokumentasi lengkap dan tutorial penggunaan perangkat lunak. Kemudian ada layanan pelanggan, menyediakan layanan pelanggan melalui chat, email, dan telepon. Pelatihan pengguna, menyediakan program pelatihan untuk staf dan pengguna. Kemudian di 6.2 adalah penjadwalan proyek yang berdurasi 1 hari dan selesai tanggal 26/2004. Kemudian ada kompatibilitas sistem operasi yang memastikan perangkat lunak kompatibel dengan Windows, Mac OS, dan Linux melalui ketentuan persyaratan pengujian kompatibilitas kebutuhan perangkat keras, menetapkan spesifikasi minimum untuk prosesor RAM dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk konfigurasi perangkat lunak. Kemudian koneksi internet yang memastikan koneksi internet stabil dengan menetapkan persyaratan dan melakukan pengujian koneksi dari berbagai lokasi. Kemudian ada keamanan data, memastikan dapat melindungi informasi sensitif dengan menerapkan enkripsi data. Kemudian ada integrasi sistem yang mengintegrasi perangkat lunak dengan sistem keuangan, sistem akademik, dan sistem informasi lainnya yang digunakan di dalam pondok pesantren tersebut melalui pengujian integrasi sistem. Kemudian ada pemeliharaan, menyediakan pembaruan rutin perangkat lunak untuk perbaikan bug dan peningkatan fitur dan lain-lainnya, serta mengujinya sebelum mengimplementasinya dalam pondok pesantren tersebut melalui pengujian integrasi sistem. Kemudian ada pemeliharaan, menyediakan pembaruan rutin perangkat lunak untuk perbaikan bug dan peningkatan fitur dan lain-lainnya, serta mengujinya sebelum mengimplementasinya. Penjadwalan proyek ini juga sangat membantu dalam memastikan bahwa setiap aspek pengembangan perangkat lunak di dalam aset pondok pesantren Islam berjalan sesuai rencana. Kemudian ada 6.3 perencanaan biaya. Yang pertama ada Scrum Pondok Owner, satuannya orang, jumlah 1, durasinya 12 bulan dengan harga satuan 5 juta dengan total 60 juta. Kemudian ada Scrum Project Manager, satuan orang, jumlah 1, durasinya 12 bulan dengan harga satuannya 4.500.000, totalnya 54 juta. Kemudian ada Scrum Master dengan satuan orang, jumlahnya 1, durasinya 12 bulan dengan harga satuannya 3,5 juta rupiah dengan subtotal 42 juta rupiah. Kemudian ada yang keempat ada Risk Assessor orang, 1 3 bulan 3 juta jadi subtotalnya 9 juta. Kemudian ada developer orang, jumlahnya 1, durasinya 10 bulan, harga satuannya 4 juta jadi subtotalnya 40 juta. Tester, kemudian ada tester 1 orang, durasinya 3 bulan dengan harga satuan 3 juta jadi dengan harga satuannya 2 juta, kemudian subtotalnya 6. Manual book dokumen, jumlahnya 4 orang, 1 periode, harga satuannya 450 jadi subtotalnya 1,8 juta. Kemudian dokumentasi dokumen, jumlahnya 4, durasinya 1 periode, harga satuannya 450.000, subtotalnya 1,8 juta. Jadi jika semua itu di total 200 juta 14.600.000 rupiah. Risiko proyek perangkat lunak, risikonya adalah risknya keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya, kompleksitas infrastruktur, ketergantungan pada vendor, keamanan data, penerimaan pengguna, perubahan kebijakan.